Oke, Bapak Ibu, ya semuanya teman-teman, balik lagi di YouTube saya di Genu ID. Ya seperti biasa teman-teman, kita bahas IHSG kita hari ini tanggal 27 September 2023 ya. Bentar lagi akan masuk ke bulan Oktober ya. Tidak terasa sudah masuk bulan 10 ya teman-teman. Dan saya memberikan menu buy close juga di grup umum dan di grup rekom itu menu buy close ya. Nanti akan saya bahas seperti apa untuk plannya. Terlebih dahulu kita bahas dulu indeks kita lah ya. Habis itu kita coba main-main ke Telegram, bahas buy close dan saham-saham yang teman-teman request di grup Telegram pemahaman saham ya. Link ada di deskripsi jika mau join grup Telegram saya. Untuk grup umum itu free ya, teman-teman bisa masuk, siapapun boleh masuk ya di grup umum Telegram saya pemahaman saham. Oke, untuk indeks kita ya wajar kan sudah saya bilang kan 7.000 itu resisten kuat teman-teman. Dia nyentuh kepentok ya. Kepentok ya dibanting ya sesuai dengan analisa 6920 itu support, mantul lagi ya, mantul lagi, kemungkinan bisa retest lagi lah 6946-nya sampai 6960 dulu ya. Kalau dibilang sih trennya masih dalam trennya uptrend ya. Ya, untuk sekarang sih 6900 harus kuat. Ya, kalaupun dia turun, dia akan turun ke 6900 sampai 6880. Nah, kalau dia masih mampu bertahan, mungkin dia akan lanjut naik. Tapi kalau jebol 6840-nya itu hati-hati, itu pertanda dia akan balik arah, bisa jadi downtrend. Tapi untuk sekarang masih dalam posisi yang oke untuk indeks kita ya. Masih dalam tren yang masih uptrend lah ya, masih oke lah ya. Oke, kita ke Telegram ya teman-teman, main-main ke Telegram. Ya, menu buy close hari ini ACST ya, closing di 21210 nggak apa-apa lah ya. Kita beli agak ketinggian ya, 212 218 nggak masalah. Nanti akan saya buatkan plan-nya ya. Saya juga berikan juga di grup rekom ya. Berharap dia closingnya naik malah dibawa turun dulu nggak masalah. Trennya masih oke kok untuk ACST. Nanti akan saya bahas. Lalu untuk rekom-rekom ini rekom tanggal 25 September ya di grup Telegram, hold 2 hari. Anda hitung saja cuannya sudah berapa. Kita beli di bawah 180 ya. 180 saya bilang break terbang nih roketnya. Ya, hari ini sempat naik lebih dari 212 ya. Anda cuan sudah di 15 persenan lah, hampir 20% lah ya, hanya dalam 2 hari teman-teman. Ya, 25 September sekarang tanggal 27 September. Anda hold 2 hari. Jika Anda tahu analisa, Anda berani kawal ya. Dan ini jelas kok plannya kuat 180 kawal saja CYBR-nya. Kenapa? Karena dia ada roketnya tuh teman-teman. Ya. Lalu Jekon ya, Jekon ini teman-teman. Hari ini di grup Rekom ODT, Jekon by 2124 sempat dibanting ke 120. Ya, saya bilang Jekon berpotensi GC. Ya, jika GC semoga naiknya bisa lumayan. Nah, ini kita beli pagi. Ya, sempat dibawa turun sampai 119. It's oke, nggak masalah. Saya masih ambil. Ya, saya infokan ini akan GC, berpotensi GC. Jadi nggak, kalau didapat lebih murah ya bagus. Ya, karena ini berpotensi GC. Dan hari ini cuannya lebih dari 7% teman-teman. Ya, tadi sempat saya rilis 5%, itu sudah dalam posisi cuan 5%. Closing di 133 ya. Ya, sudah 7% teman-teman. Jadi ilmu GC akan saya bongkar di online class. Ini teman-teman. Technical GC. Ya, jadi teman-teman tahu tuh kenapa saya bilang Jekon hari ini berpotensi GC. Lihatnya di mana? Nah, itu akan saya bongkar di kelas. Itu di antara lain eh, analisa yang akan saya bongkar. Ya, untuk GC-nya ini akurnya lumayan tinggi. Tinggi ya oke lah untuk akurasinya di atas 90%. Ya, saya nggak bilang 100% karena tidak boleh kita mengklaim analisa itu 100% nggak boleh ya. Jadi teknikal ODT dan swing ya. ODT itu trading harian, swing itu ya contohnya seperti inilah, swing-swing singkat seperti ini. Ya seperti CYBR. Ya ini swing-swing beberapa hari kita hold itu termasuk swing-swing singkat lah ya. Bisa dikatakan ODT, bisa dikatakan swing singkat aja. Ya itu analisanya akan saya bongkar tuh di kelas. Ya, jadi teman-teman tahu tuh kenapa CYBR 180 bakalan meroket. Itu analisanya seperti apa itu akan diajarkan di kelas. Ya, Bapak Ibu yang mau trading sendiri mahir, jadi teman-teman punya pegangan ilmu analisa itu akan saya bongkar di kelas ya. Dan harga 950.000 ini sudah termasuk free recon 2 bulan. Jadi teman-teman join kelas termasuk free recon lagi. Dan enaknya lagi kita misalnya teman-teman ini kan kelasnya tanggal
3 November ya, teman-teman join di bulan hari ini ataupun besok-besoknya, itu teman-teman langsung dimasukkan ke grup rekomendasi, tapi masa aktifnya baru dihitung tanggal 5 November. Jadi sebulan itu teman-teman termasuk free. Jadi total hampir 3 bulan Anda free rekomnya. Ya, kalau Anda masuknya jauh-jauh hari sebelum kelas dimulai. Ya, kalau teman-teman masuknya di tanggal 1 November kan itu kan sebentar lagi mulai. Jadi tetap dapat free 2 bulan. Ya, kalau Anda jauh-jauh hari-hari seperti tanggal sekarang, ya itu kan masih ada jarak 1 bulan dari kelas, tanggal kelas. Nah, itu kan teman-teman langsung dimasukkan ke grup rekomendasi. Ya. Dan itu nggak dihitung dulu tuh masa aktifnya, baru hitung tanggal 5. Ya, sangat fair ya buat teman-teman. Oke, ya. Jadi Anda mau belajar analisa silakan. Ya, jadi eh, saham itu bisa dianalisa teman-teman. Sangat-sangat mengasihkan ya kalau Anda tahu analisanya. Tapi kalau Anda anggap saham itu judi ya, hasilnya juga Anda gambling aja. Anda nggak tahu tuh saham bagus seperti apa, saham berpotensi naik seperti apa. Anda cuma gambling ya, sulit ya. Jadi Anda harus tahu analisanya. Oke, kita bahas dulu ACST. Ya, ACST ya. Baik close hari ini. Closing 20 berapa 210 is oke sih, masih oke, masih sangat oke untuk ACST. Ya, kalau dia bisa break 220 itu bakal naik lumayan tinggi untuk ACST-nya ya. Jadi ya mungkin rata-rata teman-teman di 216 lah ya. 216 bisa jualan di 222 boleh sampai 226 TP1-nya ya. TP2-nya teman-teman kawal saja lah. Kalau sudah break 220 itu bisa naik lumayan tinggi. Ya, kalau bisa break 220-nya. Tapi kalau terbatas naiknya sampai 224, 226, habis itu dibawa turun, teman-teman jualan saja ya. Tapi kalau bisa bertahan, teman-teman hold bisa ke 232, 240-an lah biasanya. Atau 250-an lah ya. Intinya itu sudah posisi cuan. Jadi untuk batas SL kalau agak deket di 200 saja SL-nya. Tapi kalau teman-teman bisa average down, ya teman-teman bisa average di harga, bentar saya lihat dulu ya, di harga berapa. Di 180, 188 itu bisa buy kedua, SL-nya di 175. Itu agak jauh, tapi teman-teman bisa average down, karena kemungkinan bisa mantul di area itu kalau dia jebol 200-nya. Tapi kalau 200-nya bertahan, nggak usah diapa-apain, bakalan naik lagi. Semoga seperti itu. Ya, semoga besoknya bisa langsung ngegas ya. Berharap saya 220-nya bisa dijebol ya untuk ACST-nya. Semoga seperti itu ya, amin. Oke, lanjut. Saham yang di request yang pertama HMSP. Belum oke teman-temannya, lagi sideways di area bawah sini. Tapi kalau saya lihat penurunnya sudah mulai terbatas. Ya, karena dia ada support kuat 850, 860. Nah, itu kalau dia bertahan kemungkinan bisa naik ke, mungkin retest ke 880 lah sampai 900 itu resisten kuat. Ya, kalau dia mau kembali uptrend dia harus break di atas 900 baru oke lagi untuk HMSP. Ya, posisinya downtrend tapi sudah, kalau saya lihat penurunannya sudah mulai terbatas ya untuk HMSP-nya. Ya, selama tidak jebol lebih dari 850-nya. Tapi kalau jebol 850 ya itu bisa ambles lagi ke bawah. Tapi kalau saya lihat sih semoga sih kuat nih 850-nya untuk HMSP. Lanjut ke RMKO. Aduh, jauh-jauh teman-teman. Saham baru IPO turun terus. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, hindari saja teman-teman, kan ini sudah downtrend banget. Hindari saja lah ya. Trennya tidak oke. Trennya tidak oke. Naik pun cuma teknika rebound 260, titik penting kalau jebol bisa ambles lagi, tapi kalau bertahan mungkin teknika rebound ke 300 sampai 320 maksimal di sana ya. Sangat-sangat jelek untuk saham ini ya. Secara teknikal downtrend banget. Dan saham baru IPO lagi ya. Nggak oke lah. Lanjut ke MLIA. Cenderung mau kembali turun ya, karena dia belum dalam posisi yang uptrend ya. Kurang oke nih kalau saya lihat teknikalnya. Ya. 428 lah kalau kuat bisa naik lagi, tapi kalau jebol hati-hati ya. Bisa ke 422, 420, kalau 420 sampai jebol lagi itu bisa turun di 400-an. 400 lah. Ya, titik pentingnya 428, resisten 434, 440 itu resisten kuat 440.
Ya trennya tidak oke untuk ML ya. Sekarang lagi fasenya lagi downtrend sih ya. Mencoba kembali uptrend tapi gagal ya. Tidak ada candle konfirmasi. Ya tidak ada candle konfirmasi uptrend. Nah itu kalau teman-teman mau tahu candle konfirmasi seperti apa, itu di kelas ya. Itu nanti bisa dibongkar di kelas. Ya, ini MLI kan. Oke, lanjut. Cepin, Cepin. Cepin oke, oke ya. Selama dia tidak jebol 5.300 5.350 itu support uptrend. Kalau dia bertahan oke, kemungkinan bisa retest ke 5.500 sampai resisten kuat di 5.600 ya. Intinya titik penting 5.300. Kau turun pun dia bisa ambles ke 5.150 sampai 5.100 ya. 5.300 titik penting untuk Cepin. Uptrend sih untuk saat ini ya Cepin. Lanjut ANTM ya. ANTM lagi downtrend teman-teman, tapi sudah ya lagi downtrend. Anda harus sabar dulu kalau memang teman-teman tahu area-area serok itu enak tuh. Ya itu nanti juga dibongkar tuh di kelas seroknya di mana, lihat murah itu di mana, itu tahu teman-teman ya. Saham itu bagus atau enggak. Itu itu namanya buy on weakness ya. Untuk sekarang Antam memang lagi downtrend ya, downtrend. Sibur 400, 1820 support, resisten 1850, 1880 ya, lagi downtrend tuh Antamnya. Jadi kalau downtrend arahnya lagi turun ya. Tapi kalau saya lihat itu ada kesempatan lah kalau teman-teman tahu kapan harus serok, apakah saham ini bagus, itu teman-teman kalau tahu analisa itu enak ya. Lanjut ke Sido. Sido juga lagi downtrend teman-teman ya. 580, 580, 575 support, resisten di 595, 602, 610 lah. Ya lagi downtrend juga untuk Sido. Lanjut, bentar. Jekon. Jekon ini tadi ya kita infokan beli ya. Jekon uptrend ya. 128 kalau bertahan kemungkinan bisa retest ke 137, 140 ya. Teman-teman tahu kalau kita sih sudah cuan ya, sudah turun 7% tuh. Itu pun kalau Anda beli di 124 ya, kalau Anda beli di 120 ya Anda cuan 10% teman-teman. Ya. Ya uptrend lah 127 128 lah ya, 128 127 support uptrend, resisten 137 140. Lanjut MDK. MDK lagi downtrend teman-teman, support ada di, bentar saya lihat dulu. 3.2950, resisten ada di 3.100 3160. Ya tidak uptrend untuk MDK, lagi downtrend. Lanjut ke ERA. ERA juga lagi downtrend, support tidak boleh jebol 438 436. Resisten ada di 450 460. Tidak uptrend untuk ERA, lagi downtrend juga. Lanjut ke Diva. Diva. Oh, Diva. Diva saham tidak liquid ya teman-teman. Saya nggak pernah trading saham ini. Ya, model-model sahamnya open sering dibanting, open sering dibawa turun dulu ini. Model-model sahamnya begini ya. Tidak liquid teman-teman, saham ini tidak liquid. Tidak begitu liquid lah ya. Tidak uptrend juga, untuk sekarang sih lagi sideways di persimpangan saja ya. Intinya support 300 tidak boleh jebol sampai 300. Untuk sekarang sih ada support cukup kuat di 320. Kalau bertahan mungkin bisa naik ke 346. 360 dulu itu resisten kuat. 360 kalau bisa break lanjut uptrend, tapi kalau gagal break kemungkinan dibanting dulu ke 320 sampai 300. 300 tidak boleh jebol, kalau jebol bisa downtrend ya. Untuk Diva. Untuk sekarang lagi sideways di persimpangan saja. Terakhir PTPP. PTPP masih dalam posisi yang uptrend di sideways di atas ya, masih oke selama tidak turun lebih dari 740, 760 itu support uptrend, resisten ada di 800, 820. Ya 820 itu resisten kuat untuk PTPP. Ya. Intinya 740, 750 itu support uptrend tidak boleh jebol. Kalau jebol bisa turun di bawah ke 680, 600 sampai 700 ya. Kalau dia jebol 6740-nya. Tapi kalau masih bertahan ya oke lah. Masih uptrend. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberkati, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih semuanya. Salam cuan.